Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas pada 2045. Salah satu indikator mewujudkannya memiliki kualitas pendidikan yang kuat. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Fakta ini memiriskan dan pemerintah harus segera melakukan antisipasi. Dan berikut penelusuran kami dalam laporan khas redaksi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengungkapkan ada jutaan anak usia sekolah tidak merasakan bangku sekolah. Data terbaru menunjukkan jumlahnya mencapai 3,9 juta anak putus sekolah karena berbagai alasan. Fakta ini menunjukkan potret buram 80 tahun Indonesia merdeka. Rumah panggung berbalut bilik ini menjadi saksi perjuangan Piki Permana membantu orang tua bertahan hidup. Piki adalah anak ketiga dari 8 bersaudara di keluarganya. Berasal dari keluarga kurang mampu. Pada 2019 atau kelas 3 SD, ia tidak melanjutkan sekolah. Alasannya ingin bekerja untuk membantu orang tua mendapat pundi-pundi rupiah. Kini Piki yang berusia 14 tahun bekerja serabutan sebagai buruh. Dalam sepekan, 2 hingga 3 kali ia bekerja di kebun mencabut rumput di lahan seluas 6 hektar bersama kerabatnya. Dalam satu hari, upah yang ia terima sekitar Rp100.000. Jika melanjutkan sekolah, ia kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Iki bercerita, selain karena masalah ekonomi, ada hal lain yang membuat ia putus sekolah. Yang ngeledekkan banyak, yang ngeledek orang tua saya. Gimana ngeledek? Cina kamu miskin, Cina katanya. Saya sakit hati kayak itu langsung. Jadi nggak sekolah lagi? Enggak. Oke, berarti sudah 4 tahun kamu nggak sekolah? Iya, udah 4 tahun. Menyesal tidak sekolah lagi? Tidak. Tidak menyesal? Tidak. Tapi pengen nggak sekolah lagi dari lubuk hati kamu yang paling dalam? Paling hati kecil aku mau lagi. Kenapa mau sekolah lagi? Karena aku kurang pintar. Karena untuk masa depan aku. Bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Dalam 1 bulan, ayah Piki hanya mampu menafkahi 8 anak dan istrinya tak lebih dari Rp1 juta. Sebagai orang tua, Hani Nuraini sang ibu tentu ingin Piki melanjutkan sekolah. Tetapi beberapa kali ia bujuk, Piki kerap menolak dengan berbagai alasan. Tuh ada uang nggak ada uang kayak dia disuruh sekolah gitu. Kalau nggak ada mau sekolah nih, kalau nggak ada bekal dia juga sekolah. Ada kadang-kadang sekolah, kadang-kadang enggak gitu kalau ada bekal. Gitu aja. Jadi sebenarnya kalau mau sekolah sok aja gitu. Iya, sok gitu biar pinter. Kalau ada uang sekolah, nggak ada uang sekolah biar pinter gitu sama ibu dibilangnya sama dia gitu. Menurut Kemendikdasmen, dari lebih 3,8 juta anak putus sekolah, lemahnya ekonomi memang menjadi faktor penyebab utama anak putus sekolah dengan persentase mencapai 25,55%. Faktor lainnya adalah bekerja, menikah 14,56%, faktor disabilitas 3,64%, dan mengalami perundungan 0,48%. Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia menilai, tingginya jumlah anak putus sekolah sangat mengkhawatirkan. Program sekolah gratis dinilai belum cukup, karena biaya lain seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan belajar kerap membebani orang tua, dan itu fakta. Jika dibiarkan, jumlah anak putus sekolah bisa terus meningkat, dan Indonesia bisa kehilangan generasi emas di masa depan.
Ya, kalau ini tidak cepat diantisipasi, yang pertama bisa lost generation. Indonesia akan kehilangan generasi-generasi emas. Dan itu artinya Indonesia ke depan menjadi warning ya, menjadi perhatian bahwa kita punya generasi yang lemah. Oleh karena supaya ini tidak terjadi, segera pemerintah dengan pemerintah daerah libatkan ya pentahelik ya termasuk dunia swasta segala macam untuk mengatasi persoalan ini bersama-sama. Harapan besar agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya menjadi pekerjaan rumah yang tak boleh diabaikan. Karena pendidikan merupakan hak semua anak, bukan beban yang membuat mereka menyerah di tengah jalan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Syafina Mardiana Putri sebagai host di podcast ini. Adapun narasumber saya itu ada 2 orang. Yang pertama, narasumber kedua, nama saya Ahmadani. Nah, podcast kita kali ini akan membahas tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia karena kan sekarang ini banyak isu-isu yang sering muncul di sosial media soal biaya di Indonesia itu mahal, entah dari biaya pendaftaran atau lain-lain. Nah, karena kan pendidikan ini merupakan bagian yang paling penting nih bagi anak-anak di Indonesia kan untuk kemajuan bangsa kita. Nah, jadi kita ini gimana sih caranya supaya bisa menangkal, bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Bukan menyelesaikan masalah ini, bisa menelusuri lah gitu. Di Indonesia ini juga kan masih banyak tuh keluarga yang kesulitan soal biaya pendidikan karena banyak masalahnya yang sumber penghasilannya kecil, ada juga yang keluarga yang nggak dapat pekerjaan karena rasio pendidikan orang tuanya yang kadang yang sekarang kan lulusan SD, SMP, SMA kan jarang sekarang di Indonesia dapat pekerjaan kan, minimal lulusan S1 maupun minimal lulusan S1 juga ada yang belum bisa kerja kan, untuk bisa ngasilin penghasilan gitu, untuk bisa membiayai anak-anak yang ke sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan saya, yaitu yang pertama, mengapa sih pendidikan dianggap mahal di Indonesia ini? Narasumber? Iya. Menurut saya pendidikan itu dianggap mahal karena masyarakat itu tidak cukup uangnya sekolahnya. Karena pendidikan itu bukan hanya kita membayar uang sekolah, membayar biaya sekolah, biaya segala macam, tetapi ada biaya seperti seragam, buku, transportasi, uang untuk jajan, uang ujian, kebutuhan soal lainnya lah seperti laptop, internet, itu juga harus perhatikan. Oleh sebab itu, maka masyarakat yang keadaannya kurang mampu, keadaannya kurang bisa intinya kurang bisa untuk ini ya, mencukupi lah gitu. Mencukupi untuk pendidikan, makanya agak mahal.
seluruh kebutuhan pendidikan dan juga selain itu kualitasnya yang kurang. ya Menurut kualitas apa itu? kualitas pendidikannya daerah juga belum merata, sehingga sebagian orang memilih untuk memilih sekolah yang tertentu, misalnya kayak swasta dan lain-lain sebagainya. Kan yang kita tahu bahwa sekolah swasta itu memang banyak segala pembayarannya kayak SPP. Kalau pembayarannya tinggi, cuman kan kualitasnya bagus. Cuman tidak memungkinkan untuk orang-orang yang mungkin orang-orang yang berada di garis masih minim lah biayanya, penghasilannya. Nah, karena kan di beberapa sekolah di Indonesia juga kan walaupun negeri masih ada tuh namanya biaya SPP seperti saya dulu lulusan di Mansatu, dia itu Mansatu kan negeri ya, kan madrasah aliyah negeri itu satu. Nah, dia itu memang kayak biaya bangku emang nggak ada, cuman kayak SPP kan dia awalnya itu kayak SPP itu pertama kali saya masuk dari kelas 10 sekitar 100.000 kalau tidak salah. Nah, begitu saya naik ke kelas 2 atau kelas 3 gitu kan, naik menjadi 150.000 gitu. Jadi ada saja yang namanya ini, misalnya kayak seperti biaya untuk apalagi anak zaman sekarang kan biaya lulusannya untuk acara-acara seperti wisuda, iya seperti itu, untuk beli bahan-bahan untuk perayaannya lah, ya seperti itu. Video dan sekarang beli seperti untuk beli medali itu, kan kita sokongan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut kedua narasumber ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apa saja sih dampak yang paling nyata dari mahalnya biaya pendidikan itu? Menurut saya dampaknya cukup luas. Ada anak yang terpaksa berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikan yang tinggi, seperti kuliah atau bekerja sambil belajar kayak part-time gitu. Bahkan sebagian keluarga harus berhutang demi membiayai anak sekolah tersebut. Iya, memang betul. Karena kebanyakan juga ya karena itu tadi minimnya penghasilan orang tuanya itu gitu. Nah, jadi ada pertanyaan lagi menurut narasumber selanjutnya, menurut Anda apakah kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia? Menurut saya, kualitas sumber daya manusianya ya ikut berpengaruh juga. Karena jika banyak anak yang tidak memperoleh pendidikan di Indonesia, kan kualitas anak tersebut tidak menurun. Iya. Terus kesempatan untuk Indonesia emas berkembang itu sulit. Iya. Dan pemerintah dalam jangka yang panjang itu harus memperhatikan pendidikan di Indonesia untuk pembangunan bangsa ini, karena pemuda-pemudi itu menjadi generasi penerus bangsa ini. Kalau pemerintah tidak memperhatikan pendidikan anak-anak muda-mudi di Indonesia ini, maka Indonesia ke depannya bukan menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia tidak terang. Iya, karena anak-anak kita terbentuk dengan baik. Jadi dari semua masalah ini pasti ada solusinya kan.
semua masalah apapun itu pasti banyak solusinya, apalagi solusi yang khusus di pendidikan. Nah, solusinya itu pertanyaan saya, menurut anda berdua, narasumber berdua ini, solusi apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana solusinya? Untuk solusi menurut saya ya pemerintah perlu meningkatkan pemeralatan kualitas sekolah, memperluas beasiswa, jadi biaya yang seharusnya dipakai untuk pendidikan itu digunakan, jangan dikorupsi atau malah memprogram yang tidak perlu. Ya, seperti itu ya, sudah tahu. Iya. Karena dari peraturan perundang-undangan juga banyak yang tidak tidak terlalu penting gitu loh. Masih banyak masalah di Indonesia ini yang harus benar-benar diselesaikan, bukan malah sibuk untuk menciptakan perundang-undangan baru gitu kan. Nah, jadi menurut narasumber dulu bagaimana, Suci? Menurut saya, meningkatnya transparansi biaya pendidikan serta memastikan bantuan pendidikan tetap tepat sasaran. Iya. Seperti itu aja. Lalu bagaimana sih peran masyarakat ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini, kecuali pemerintah juga? Menurut saya, masyarakat dapat mendukung pendidikan melalui kegiatan sosial, donasi mahasiswa, berbagai informasi mengenai pendidikan masyarakat. Ada lagi pertanyaan saya, lalu di Indonesia ini kan bukan hanya peran pemerintah, tapi masyarakat ya. Di sini juga ada peran mahasiswa. Nah, lalu peran mahasiswa di Indonesia itu untuk bisa menyelesaikan masalah ini bagaimana? Peran mahasiswa ya. Mahasiswa itu bisa menjadi relawan pendidikan, mengajar di daerah yang membutuhkan, memberikan bimbingan belajar gratis, atau menyebarkan informasi mengenai beasiswa kepada adik yang membutuhkan. Yang pertama, menjadi relawan pendidikan. Maksudnya itu seperti ini. Kan biasanya mahasiswa itu sering melakukan demo. Nah, itu maksudnya belajar. Demo itu menjadi ciri khas mahasiswa untuk mahasiswa sendiri. Jadi relawan pendidikan itu bisa dilakukan dengan melakukan demo pada pemerintah, karena kalau dari demo pemerintah itu merasa akan kesalahan-kesalahannya, lalu mengajar daerah yang membutuhkan. Mahasiswa itu kan biasanya melakukan KKN. Iya. Dari situlah peran dari mahasiswa itu sendiri. Tetapi kan kita lihat memang sering mahasiswa itu masalah apapun, entah itu dari pertanian, entah itu dari pendidikan, atau dari masalah bencana itu kan kadang mereka kan seperti mengumpulkan donasi iya, kayak di mana di Bayan ya, sama di Shana ya di sana. Nah, kan kemarin juga mahasiswa demo di Pemda. Nah, itu masalahnya kan karena kalau tidak salah tentang ini ya, pasar ya. Salah satunya itu tapi kok masih juga belum beres gitu kan, masih belum juga selesai gitu masalah sampah, padahal mereka sudah demo. Nah, harusnya itu kan bagaimana mahasiswa itu bertindak, mau dia demo atau apapun itu, jika pemerintah itu tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, ya itu tidak akan terjadi. Ya kan, betul kan? Tidak akan selesai masalah, tidak
ngomongin persoalan uang sekolah, tapi juga seperti contohnya sekarang kan bahan pokok naik, kan bahan pokok naik seperti contohnya seperti cabai yang awalnya harganya 35 sekilo sekarang menjadi 45, naiknya sangat tinggi gitu kan. Beberapa pertanyaan selanjutnya sih yang lupa paling berpengaruh di masalah biaya pendidikan yang terlalu mahal di Indonesia ini. Jadi menurut saya paling pengaruh atau berdampak itu oleh biaya mahal dan biaya pendidikan ya untuk anak sendiri. Karena Kecuali keluarga ya, kecuali orang tua. Mungkin orang tua mungkin juga terpengaruh. dampaknya itu kan pada harapan anak itu sendiri, cita-cita dari anak sendiri, bilangnya kalau biaya pendidikan mahal kan ya, atau tidak ada beasiswa yang untuk anak itu sendiri. Harapan impiannya, cita-citanya itu kan iya guna, terus tidak bisa diwujudkan. Iya, minimnya biaya ini tadi ya, karena kan terkadang tuh banyak kita, contohnya seperti mahasiswa lah ya, mereka itu yang dari semua mahasiswa ini kan tinggi apa sih namanya itu, apa sih di tingkat ekonominya itu ada yang paling rendah, ada yang rendah, sedang, tinggi, ada tinggi banget. Seharusnya yang bisa mendapatkan beasiswa itu kan seperti orang-orang yang tidak mampu, ekonominya rendah, seperti itu. Jadi untuk ya tidak mengharuskan dan tidak mengharuskan juga untuk yang punya harta banyak ya untuk mendapatkan beasiswa boleh, tapi pendidikan dulu kepada anak-anak yang mempunyai ekonomi yang rendah gitu, seperti itu kan. Jadi pendidikan mereka itu tidak sulit, tidak berat karena masalah biaya gitu kan. Mungkin walaupun mereka setengah juga atau seperti 50% itu kan mereka masih masih terbantu Kondisi yang boleh ya. karena kan kebanyakan tidak semua orang itu bisa melihat tingkatan rendah ekonomi kita rendah atau tinggi seperti bagaimana gitu kan. Terkadang juga dampaknya itu bukan hanya ke anak, Iya. ke kedua orang tuanya juga pun ada dampaknya, karena kedua orang tua pun punya harapan terhadap anaknya itu kan. Jadi orang tua yang kurang mampu ekonominya itu terkadang sedih. Iya. Memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anaknya itu bisa berhasil seperti ini, bisa memenuhi semua kebutuhan anaknya itu di pendidikannya itu, apalagi anak-anak yang mau kuliah kan. Itu karena biaya kuliah itu kan tidak murah. Iya betul, walaupun ini. Jadi yang kedua, apakah beasiswa juga sudah menjadi solusi? Mestinya sudah sebagian menjadi solusi ya saat Itu kan beasiswa itu kan membantu. Tetapi apakah sudah merata? Iya itu. Apakah sudah sesuai dengan targetnya? Betul gitu. Itu yang perlu ditanya. Iya. Jadi kebanyakan mahasiswa, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu, apalagi zamannya sekarang ada sih anak yang bahasanya introvert ya, tidak mau bertanya, begitu kan? Juga menjadi permasalahan. Iya. Tidak mau bertanya, dia Saat kebanyakan juga beasiswa jatuh ke
Jadi peran orang dalam itu seperti ada yang melakukan salah, ada yang tidak salah juga karena itu tadi sulitnya itu tadi. Tapi kalau ditinjau dari segi keramah atau tidaknya itu kan itu yang lebih baik ya terbuka, Iya. tidak ada aturan sama sekali. Jadi lebih baiknya ya. Ya. jadi solusinya ini masih berat, belum terlihat gitu loh. Terus menurut narasumber apa aja sih harapannya untuk bisa untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya bagaimana sih harapannya? Kalau menurut saya sih semoga pendidikan di Indonesia ini beasiswanya jangan merata, tertuju pada yang membutuhkan. Lalu kalau memang tidak bisa diratakan beasiswanya, maka pemerintah itu harus mengambil kebijakan. Misalnya sekolah digratiskan, bagaimana? Iya, betul. Karena itu tadi permasalahannya itu di biayanya, mahalnya biayanya. Pendidikan di Indonesia sekarang ini, karena bagaimana banyak sih anak-anak di Indonesia ini yang jadi gelandangan karena tulusnya sekolah kan seperti itu. Banyak sih di perjalanan kan banyak jadi manusia silver gitu. Itu tadi karena mereka kan anak kecil yang kayak umur harusnya 5 tahun biasa sekolah mereka itu malah jadi baru itu jadi cuma buka terus kayak gitu. Dan pertanyaannya apakah mereka itu mau seperti itu kan? Iya. Mau seperti itu atau bagaimana? Ya, Karena ini sebagai ekonomi tadi kalau misalnya semuanya di masyarakat Indonesia ini semuanya mampu, nggak mungkin ada anak yang kayak gitu, ya kan? Sekalipun dia umur 5 tahun, 4 tahun, umur 4 tahun kan ada yang masih bisa ini kan, kadang TK juga kan ada yang masih berusaha tuh bayarnya, karena kan di TK apalagi TK dari sekarang tuh udah banyak juga apa namanya biaya agenda-agendanya banyak sekarang ini anak TK itu. Jadi biaya juga yang meningkat. Iya, jadi nah seperti saudara saya itu, rekan saya lah gitu. Dia itu baru masuk SD, daftar SD. Nah dia itu biaya daftarnya saja sudah 200.000. Yang awalnya 200.000 bagaimana ya? Sebisa segitulah intinya. Jadi yang awalnya 200.000 itu belum semuanya dari itu. Pendaftaran aja. itu daftar majalah yang dengan yang kayak apa sih namanya uang masuk Iya, itu uang masuk dan iya, baju saya sekarang tuh sudah mahal. Satu pasang, satu setel itu sudah mahal itu. Jadi orang tua itu berpikir bagaimana ya caranya supaya anak saya ini tetap sekolah, tetap bisa mengejar cita-citanya. Gimana ya solusinya? Padahal kan di situasi orang tua tersebut lagi sulit-sulitnya ekonominya tentang permasalahan usahanya yang berkurang, yang tadinya misalnya seperti orang dagang yang tadinya laris menjadi sepi, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi banyak kendalanya. Jadi dari semua kendala itu jadi ngaruh ke jerumus anak itu. Kenapa? Yang tadinya anaknya sekolahnya lancar, sekolah jadi karena masalah yang tadi perekonomian kecil jadi nggak lancar. Iya, betul seperti itu. Nah, ya sudah baik seperti itu saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih kepada